Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Parami Sintia, NIM 2214101032, Prodi Ilmu Hukum. Baik, di sini saya akan membahas mengenai materi kehidupan setelah kematian. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Apakah yang terjadi setelah kematian? Seperti yang kita ketahui, manusia terdiri dari 4 tubuh dasar sebagai berikut. Yang pertama, fisik, yang kedua, mental, yang ketiga, kausal atau intelektual, dan yang keempat, suprakausal atau ego halus. Nah, bisa juga diperhatikan dalam gambar yang telah tersedia di slide. Nah, ketika seseorang meninggal, tubuh fisiknya berhenti untuk hidup, namun sisa-sisa eksistensi atau kesadarannya terus berlanjut. Eksistensi orang tersebut minus tubuh fisiknya dikenal sebagai tubuh halus atau lingga deha, yang terdiri dari tubuh-tubuh mental, kausal atau intelektual, dan suprakausal atau ego halus. Tubuh halus ini kemudian pergi ke salah satu dari 13 tingkatan alam eksistensi halus selain alam bumi. Materi selanjutnya yaitu ke-14 tingkatan eksistensi di alam semesta. Ke-14 tingkatan eksistensi di alam semesta terbagi menjadi 7 tingkatan dari alam positif dan 7 tingkatan dari alam negatif. Tujuh tingkatan alam eksistensi positif. Tempat ini ditempati oleh tubuh rohani yang melakukan perbuatan baik dan melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan positif dari ajaran spiritual. Sementara 7 tingkatan alam eksistensi negatif atau neraka, tempat ini kebanyakan ditempati oleh tubuh rohani yang telah melakukan kejahatan serta melakukan latihan spiritual sesuai dengan jalan yang negatif dari ajaran spiritual. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik skema yang sudah tertera dalam slide. Yang pertama ada bumi. Bumi digambarkan berwarna kemerahan karena mewakili aksi atau tindakan, yaitu komponen dasar halus. Di mana bumi adalah satu-satunya alam di mana kita memiliki tubuh fisik untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya ada surga. Surga digambarkan dalam warna merah muda yang mewakili berlimpahnya suatu kebahagiaan. Selanjutnya warna kuning. Kuning mewakili pengetahuan spiritual dan peningkatan dalam komponen dasar halus atau satwa. Warna kuning ini akhirnya akan menjadi hampir putih pada tahap tertinggi yang menggambarkan kedekatan dengan prinsip Tuhan yang tak berwujud. Tingkatan wilayah neraka diwakili oleh warna gelap sampai hitam karena adanya peningkatan dalam komponen dasar non-fisik atau tama. Materi selanjutnya yaitu tingkatan surga dan ke atas di alam semesta. Berikut saya akan menjelaskan tabel yang tertera dalam slide. Pertama, setiap tingkatan alam eksistensi positif dan negatif di luar batasan alam eksistensi bumi menjadi semakin halus atau tak kasat mata seiring tingkatannya. Satyaloka adalah yang terhalus, yaitu yang paling sulit untuk dilihat dan dipahami kecuali indera keenam. Yang kedua, kita biasanya pergi ke alam neter setelah kematian ketika proporsi kejahatan yang timbul akibat perbuatan-perbuatan di bumi sekitar 30%. Selanjutnya, bumi adalah satu-satunya alam eksistensi di mana orang-orang dengan berbagai tingkatan kesadaran spiritual bergabung menjadi satu. Namun setelah kematian kita pergi ke tingkatan alam eksistensi yang sesuai dengan tingkat kesadaran spiritual kita. Selanjutnya, tingkat kesadaran
intelektual minimum yang diperlukan untuk mencapai tingkatan surga setelah kematian adalah 60%. Selanjutnya, untuk mencapai tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi dari surga, seseorang harus berada pada tingkatan spiritual lebih dari 60%. Dengan tubuh dominan, atau yang dimaksud tubuh yang paling aktif, yakni salah satu tubuh dari tubuh mental, atau intelektual, atau kecerdasan, atau ego halus. Di dalam alam eksistensi neter, kita masih mengalami beberapa kebahagiaan. Namun, tingkat kebahagiaan di alam tersebut besar jika dibandingkan dengan ketidakbahagiaan yang dialami di bumi. Selanjutnya, di dalam tingkatan alam eksistensi surga, tubuh-tubuh halus atau rohani mengalami kelimpahan berlebih dalam kebahagiaan. Selanjutnya, kebahagiaan berarti kebahagiaan yang berasal dari membantu orang lain tanpa ekspektasi atau pamrih. Selanjutnya, serenity atau kedamaian abadi adalah pengamalan spiritual yang lebih tinggi daripada bliss atau kebahagiaan hakiki. Selanjutnya, saya juga akan membahas mengenai tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi, serta pentingnya alam eksistensi bumi. Tingkatan alam eksistensi positif dan reinkarnasi di bumi. Setelah kematian, orang-orang yang berada di bawah tingkatan alam eksistensi Maharlok perlu dilahirkan kembali di alam bumi untuk melunasi takdir dan menyelesaikan akun karma, memberi dan menerima yang mereka miliki. Dalam beberapa kondisi tertentu, orang-orang yang meninggal di bawah tingkat spiritual 60% pun dapat mencapai tingkatan Maharlok. Selanjutnya, pentingnya alam eksistensi bumi. Alam eksistensi bumi amatlah penting. Ini adalah satu-satunya alam eksistensi di mana kita mencapai pertumbuhan spiritual yang cepat dan melunasi perhitungan karma, akun memberi dan menerima. Kita dalam periode waktu yang paling singkat, alasan utama untuk hal ini adalah dengan bantuan tubuh fisik. Kita bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan pertumbuhan dan tingkat spiritual kita serta mengurangi komponen dasar dari non-fisik atau tama. Selanjutnya, materi mengenai apa itu neraka, siapa yang pergi ke neraka, dan seperti apakah tiap tingkatan neraka itu. Sewaktu seseorang pergi ke tingkatan lebih rendah dari neraka, akibat semakin berkurangnya komponen dasar halus secara bertahap. Dalam tingkatan alam eksistensi neraka, ada beberapa hantu atau iblis yang melakukan beberapa jenis latihan spiritual tertentu untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Ketika seseorang pergi ke dalam berbagai tingkatan neraka, yaitu dari tingkatan 1 sampai ke 7, tingkat kebahagiaan yang dialami oleh tubuh halus di dalam alam eksistensi tersebut terus menurun dan tingkat penderitaannya terus berlipat ganda. Besarnya hukuman rasa sakit yang harus dijalani di berbagai tingkatan neraka atau patal dan narak yang terkait terus meningkat pada setiap tingkatan neraka yang lebih rendah. Masa hukuman dialami di setiap narak juga lebih besar dibandingkan dengan tingkatan neraka yang terkait dengan narak tersebut. Nah, berikut tabel merupakan gambaran dari contoh-contoh kebahagiaan dan penderitaan beserta intensitas rata-rata yang kita alami di dalam berbagai tingkatan neraka. Selanjutnya, materi mengenai pergerakan lintas tingkatan pada alam eksistensi halus di alam semesta. Tingkatan alam eksistensi ditentukan untuk seseorang sesuai dengan sifat dasar orang tersebut terkait satwam, rajas, dan tamas. Penentuan tingkat alam eksistensi merupakan suatu fungsi dari tingkat spiritual seseorang.
Oleh karena itu, tubuh halus dari alam eksistensi positif tingkatan yang lebih rendah tidak bisa pergi ke alam eksistensi positif tingkatan lebih tinggi, dan mereka yang berasal dari neraka tingkatan pertama dan kedua tidak bisa pergi ke tingkatan neraka yang lebih dalam, dan lain sebagainya. Selanjutnya materi mengenai apa yang menentukan kemana kita pergi setelah kematian. Bisa dilihat di dalam slide, terdapat gambar atau grafik. Ketiga komponen dasar halus kita masing-masing terdiri dari 3 komponen dasar atau halus atau non-fisik atau tak kasat mata atau gunas. Komponen ini bersifat spiritual dan tidak dapat dilihat, tetapi mereka menentukan kepribadian kita yang kita miliki. Ketiga komponen itu adalah yang pertama satwa atau kemurnian dan pengetahuan, yang kedua ada rajas atau aksi dan gairah, yang ketiga ada tamas atau ketidaktahuan dan inersia di dalam rata-rata orang di era saat ini. Komponen halus dasar atau tamas mereka mencapai 50%. Nah, begitu juga dengan rajas itu mencapai 30% dan satwa itu mencapai 20%. Pada saat kematian, sewaktu tubuh fisik menjadi tidak aktif, energi vital yang digunakan untuk fungsi tubuh fisik dibebaskan ke alam semesta. Energi vital ini mendorong tubuh halus menjauh dari wilayah bumi pada saat kematian. Sama seperti beratnya proyektil menentukan beberapa jauh roket dapat mendorongnya. Nah, ada pula pentingnya keadaan mental sesaat sebelum kematian. Keadaan mental sesaat menjelang ajal sangatlah penting. Keadaan mental kita pada umumnya berhubungan dengan proporsi komponen dasar non-fisik di dalam diri kita. Selanjutnya, siapakah yang akan pergi ke neraka setelah kematian? Nah, jenis-jenis perbuatan dalam kehidupan kita di bumi yang biasanya menempatkan kita dalam salah satu tingkatan neraka. Jangkauan, durasi, dan tujuan di balik perbuatan-perbuatan jahat atau dosa merupakan faktor penting yang menentukan tingkat alam eksistensi neraka, di mana yang dituju setelah kematian dibandingkan dengan hanya tindakan itu semata. Selanjutnya, materi mengenai bunuh diri dan kehidupan di alam setelah kematian. Dalam kasus-kasus di mana seseorang sedang mengalami krisis yang tidak dapat diatasi dalam hidupnya atau memiliki gangguan-gangguan kepribadian yang parah, ia mungkin berpikir untuk mencabut nyawanya sendiri dalam keadaan tertekan tersebut. Ketika kita melakukan bunuh diri, kita menyia-nyiakan kesempatan untuk bertumbuh spiritual dan karenanya kita menanggung dosa terhadap hal tersebut. Keparahan dosanya dapat bervariasi tergantung pada kondisi di mana orang tersebut melakukan bunuh diri. Tanpa terkecuali, semua tubuh halus orang yang bunuh diri akan pergi ke tingkatan alam eksistensi Bufarlok. Namun, bila sepanjang hidup dosanya berat dan tergantung situasi atau tujuan di balik tindakan bunuh dirinya, ia bisa pergi ke tingkatan wilayah neraka yang lebih rendah. Selanjutnya materi mengenai mengapa ada jeda waktu antara reinkarnasi. Dalam proses penelitian dengan menggunakan hipotesis trans untuk melacak kehidupan masa lalu seseorang, telah ditemukan bahwa jeda waktu antara dua reinkarnasi di bumi rata-rata berkisar antara 50 hingga 400 tahun. Kasus di mana tubuh halus atau rohani telah diturunkan ke tingkatan neraka yang lebih dalam. Jeda waktu antara reinkarnasi mungkin bisa ribuan tahun.
Mereka tinggal di masing-masing tingkatan neraka sampai tiba saatnya mereka telah menyelesaikan hukumannya. Dalam kebanyakan kasus, ini berarti mereka akan mendekam di alam eksistensi neraka dalam kehidupan setelah kematian atau akhirat, sehingga pembubaran atau solusi alam semesta. Selanjutnya, kesimpulan. Fakta-fakta tersebut tentang berbagai tingkatan alam eksistensi memberikan kita suatu gambaran mengenai konsekuensi yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan setelah kematian, yang disebabkan oleh bagaimana cara kita menjalani kehidupan di bumi. Hanya dengan latihan spiritual atau dengan kebaikan yang luar biasa, banyak seseorang dapat pergi ke tingkatan alam eksistensi yang lebih tinggi, dan oleh sebab itu ia dapat menghindari ketidakbahagiaan dan hukuman serta menikmati tingkatan-tingkatan kebahagiaan yang lebih tinggi. Terdapat juga kesempatan yang lebih baik untuk bereinkarnasi di alam eksistensi bumi dalam keadaan-keadaan yang kondusif untuk melakukan latihan spiritual. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Om Santi 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 Om.